Oke bosku, kali ini ada Yamaha Vega ZR. Yamaha Vega ZR ini mogok. Oke, ini suara agak kretek-kretek bosku, karena posisi saat ini hujan ya. Vega ZR. Nah, ini dibawa ke tempat saya, posisinya mogok seperti ini bosku. Oke, jadi ngeslong kayak kompresi hilang ya. Tuh bosku, posisinya dari sini ya, ini busi masih terpasang, seharusnya masih ada kompresi ya, karena ini masih terpasang dan ini sudah dipancing oli beliau dan nggak bisa ya. Biasanya kan gitu, kalau kompresi hilang dicoba kasih oli ya di dalam ruang bakarnya ya. Ini bosku ya, ini coba saya buka bagian sini, terus saya puter ya menggunakan kunci. Loh, ini bosku ya, lihat ya, noken asnya nggak ikut puter ya. Loh ya, murnya ini mau lepas. Loh bosku. Oke ya, jadi ini kan ada timing ya, gigi timing, terus ada tonjolan, semacam tonjolan masuk ya, itu buat apa namanya, buat penguncinya di noken as. Ini sampai kayak gini. Nah, seperti ini bosku ya. Ya, jadi posisinya tadi seperti itu ya. Ini mau lepas, apa, murnya ini mau lepas tadi ya, dan saya lepas pakai tangan ya, itu tadi bisa ya. Ini loh bosku ya, ini pateknya yang menghubungkan ke noken as ya kan. Noken as kan ada semacam kayak kowaan gitu bosku ya, atau jelegongnya gitu bosku ya. Ya, kita ambil aja. Nah, ini bosku ya, ini kowaannya di sini ya. Ini bengkok ya, ini sudah nggak bisa dipakai ini ya. Jadi kita beli nanti ini, kita belikan ini. Wah, ini ceket sekali bosku ya, posisinya ceket sekali ya. Wah, kayaknya ini macet ini bosku ya. Ini kalau saya rasakan ini tuh kayak macet ya. Kalau saya rasakan ini oblanya masih wajar bosku ya. Jadi ada kemungkinan klepnya nggak ada masalah ya, cuman yang jadi masalah ini noken as itu berat sekali bosku. Kalau saya putar bosku, berat bosku, beneran nih, berat ya bosku. Ini kan Vega ZR itu memakai klaker cuman satu di depan tok di sini bosku ya. Yang belakang itu dia mengandalkan kepresisian ya. Jadi dia yang belakang nggak pakai klaker, yang sini tok pakai klaker ya. Apakah olinya itu masih ada atau enggak ya bosku? Karena ada hubungannya bosku ya dengan naik tidaknya oli bosku. Waduh bosku, wah nggak ada olinya bosku ya. Ya, ini nggak ada olinya ini. Oli tinggal dikit ini bosku ya, olinya tinggal dikit. Walah bosku, olinya bosku tinggal segitu bosku ya. Wah bosku ya. Jadi penyebabnya oli nih bosku ya, karena oli segitu jadi nggak bisa naik ya, karena si noken as ini bosku ya. Karena noken as ini cuman bearingnya di depan, jadi yang belakang itu dia nggak pakai bearing ya. Jadi dengan oli segini yo pasti
rusak bosku ya, pasti ya bosku ya. Oke bosku ya. Nah ini noken as sudah saya cabut. Ya kering bosku ya, kering. Ini noken as kering bosku ya, tuh kering ya. Di sini profilnya agak kemakan ya, tapi nggak ada masalah. Nanti kita haluskan ya, kita samaratakan dengan yang sini. Ya meskipun sudah berkurang untuk kinerjanya, tapi nggak ada masalah ya. Ini nanti tanya beliau aja masih mau dipakai apa enggak. Kalau budgetnya tipis ya kita pakai yang aslinya ini ya. Nah ini bosku ya, sini nggak pakai klaker, jadi nggak pakai bearing yang dalam sana ya. Itu ada semacam kayak apa ya, metal ya bosku ya, intinya gitu ya bilangnya, metal ya, metal duduk ya. Nah di sini nanti coba saya konfirmasi, saya coba rundingkan dengan tuang puput, enaknya dikasih bearing gitu loh bosku ya. Jadi kalau saya kasih bearing untuk bagian sini, nanti saya akan coba tanyakan nanti permasalahannya, dan saya kasih bearing sana dipuput ya, sama seperti Yamaha Jupiter Jet ya bosku ya. Jadi Yamaha Jupiter Jet atau Mio itu yang dalam sana itu ada klaker atau bearingnya bosku ya, tapi untuk Vega ZR ini enggak ada. Dan untuk temlar ini kemakan bosku ya, sebelah sini karena kering ya. Ini seandainya motor masih bisa jalan bosku ya, ada kemungkinan ini sudah hancur bosku ya, sudah hancur lebur bosku ya ini bosku ya. Untung saja sudah macet gitu loh bosku, untung saja ya bosku ya. Ya siapa sangka bosku ya bisa macet. Dan ini karena oli saya coba cek habis ya, sekalian coba saya cek untuk boringnya bosku. Ternyata boringnya bergaris bosku ya. Jadi ini boringnya kemarin beliau bilang motor ini sudah pernah quarter ya, pernah quarter ya, ganti piston belum ada setahun kata beliau ya. Jadi ini nanti yang pasti harus quarter lagi bosku ya, harus quarter lagi nih kalau pingin sembuh ya bosku ya. Kalau pingin olinya enggak sering habis ya. Tuh bagian klep ini enggak ada masalah. Untuk bagian ujung batangnya kita kasih bahan bakar. Oke aman ya, nggak ada yang rembes ya bosku, nggak ada yang bocor untuk klepnya. Oke aman ya bosku ya, jadi klepnya nggak ada masalah bosku ya. Pada waktu jalan tiba-tiba oli sudah nggak bisa naik ke bagian head, nggak ada pelumasan di bagian noken asnya ya bosku ya. Nah ini nggak ada pelumasan di bagian noken asnya. Nah ini kan otomatis pada waktu berputar itu dia macet langsung gini bosku, set gitu bosku ya. Nah sedangkan piston ini masih karena di bagian roda ya, di bagian roda itu ada terhubung sama si piston ya. Kalau roda posisi personel masuk kita putar, ini piston akan bergerak ya. Jadi karena roda belum berhenti sehingga piston masih bisa berjalan, dan ini ada kemungkinan langsung melangkah gini bosku, klek ya gitu ya. Ini macet ya noken asnya ya. Ini si piston masih bisa jalan ya, masih bisa jalan. Rantai keteng ini pun ikut jalan bosku, klek itu bosku ya. Akhirnya si patek ini bosku yang nancep di sini ini miring kayak gini bosku ya. Jadi putus, hampir putus ini ya, hampir putus, tapi sudah nggak bisa dipakai ya. Nah kalau dilihat dari bengkoknya itu ke bawah gini, jadi otomatis begini bosku, cetek gini bosku ya. Nah karena ini sudah patah ya kan, sehingga dia melonggarkan si mur ini. Mur ini tadi kan saya putar pakai tangan itu bisa ya, akhirnya ini kendor ya. Jadi
ada kemungkinan seperti itu ya untuk kasus motor ini gitu loh bosku ya. Oke bosku, ini sekalian kolter ya. Beliau pengen intinya itu olinya juga nggak sampai sering habis ya bosku ya. Jadi sekalian minta ganti aja ya. Ini sudah oversize 100 bosku ya. Tadinya 50 75 harusnya 0,75 tapi nggak ada ya, dapatnya 100. Wes gak masalah bosku ya, original asli bosku ya, Yamaha punya Vega ZR. Ini penampakan boringnya, waduh kotor bosku, kotor ini. Ini nanti kasih oli ya. Jadi kalau habis kolter itu saman bersihkan pakai bensin, setelah itu keringkan kasih oli ya, takutnya kalau dibiarkan keropos. Kelihatan nggak ya, soalnya sudah malam ini bosku. Oke pokoknya intinya kolterannya kudu sip bosku ya. Kolterannya saya itu suka yang enteng bosku ya, jadi tanpa inrayen ya, langsung wis keber langsung bosku. Oke sip untuk boringnya. Nah untuk bagian noken as sama templarnya ini saya pakai lagi ya, cuman saya ratakan. Kemarin kan yang bagian tepinya itu muncul ya, jadi yang tengah aus, akhirnya bagian tepinya itu muncul ke atas, nonjol. Saya haluskan ya pakai bor ya, ini ya pakai bor atau amplas juga ya, bor dikasih amplas itu bosku. Terus ini pakai gerenda untuk bagian templarnya loh bosku, sip bosku, kayak baru bosku ya. Si penting licin bosku ya, sip bosku loh. Yang tadinya agak nggak rata saya ratakan dua-duanya bosku ya, saya pakai lagi ya. Wah ini enggak, jadi budgetnya enggak terlalu banyak bosku keluarnya ya. Kalau kita ganti total semua wah mahal ya. Ini juga sudah saya bikin klaker yang belakang ya. Ini saya klaker, wah bentar bosku, saya ambilkan klakernya. Pada waktu pembubutan itu saya bilang klakernya itu kalau bisa yang tutup ya, nanti itu diambil satu tutupnya buat yang belakang sini, yang sini ditutup ya, tutup pakai tetap aslinya tutupnya itu bosku, ada tutupnya ya. Ini 6001 ya loh, 6001. Jadi ini dibubut dikit ya, 6001 ini dimasukkan ya. Ini agak berat ya masuknya. Kalau asli kayak Jupiter itu dia itu enteng masuknya bosku, tapi di tengahnya itu ada o-ringnya ya. Jadi pada waktu celup itu ketekan sama o-ringnya. Kalau ini enggak ya, yo namanya juga atur-aturan ya bosku ya. Nah seperti ini dimasukkan. Nah saya itu nggak suka bosku, karena apa bosku? Kalau ini ya, kalau ini terbuka ya, sini terbuka, oli itu kan masuk ke bagian headnya bosku ya. Nah masuk ke dalam sana kan ya, dari sana ya. Nah otomatis oli itu naik seret gini bosku ya, terus masuk ke sini ya, mengumpul di sini, akhirnya keluar ke sini. Nah kalau ini dibiarkan terbuka bosku, ini lolos bosku ya, olinya lolos ke sini gitu loh. Jadi ini kurang, oli yang ke sini itu kurang, yang masuk ke bagian dalam noken as yang nantinya untuk pelumasan ini, noken asnya bosku ya. Jadi untuk pelumasan ini juga templarnya gitu loh ya bosku ya. Nah templarnya kan seperti ini, tempel gini toh ya kan. Ini nanti ada olinya keluar ke sini ya. Ya melumasi ini juga. Terus habis itu melumasi klep, batang klep itu, sama juga ini asnya juga bosku ya. Itu kecipratan ininya, kepuncratan gitu bosku. Nah kalau kita biarkan terbuka gini, ini oli akan banyak yang lolos ke sini. Jadi yang masuk ke bagian noken as itu
minim ya, kurang maksimal. Jadi saya belikan ini bosku ya, tuh 6001 ya. Ini apa namanya, tutup ya, dua-duanya pakai plastik ya. Plastik nggak apa-apa bosku, yang penting kuat ya bosku. Selama ini walaupun plastik itu kita pakai di dalam mesin, saya pakai itu jarang sekali yang namanya ada berubah ya. Nanti ini kita lepas satu ya, cetek ini, terus ini dibiarkan ya, sama ini 6001 ya. Jadi saya beli lagi, harganya sekitar 15.000 ya. Ini sudah saya sekir juga. Wah, sip ya bosku, mantep ini bosku. Bosku disekir pakai sandal ya, cepet juga hasilnya, sip ya. Ini yang tadinya out ya, untuk X itu klepnya parah ya, kotorannya ini sip bosku ya, cepet bosku. Penyukuran klep 2 ini ya, cuman hanya kurang lebih 15 menit, tadi nggak terlalu lama. Kalau oke, nah jadi seperti ini bosku ya. Nah, ini sudah tak pasang. Nah, ini bosku ya. Ini yang tutupnya nggak dilepas, yang ini dilepas ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Oke. Jadi nggak sampai lolos. Ini sudah bisa terkena pelumas oli. Oli juga nanti akan berkumpul di sini dan nggak sampai lolos ke sini, sehingga ini lebih maksimal ya untuk keluar ke bagian profil noken asnya ya. Jadi di sini nanti cukup untuk pelumasan pada bagian sini. Oke bosku, ini kita kasih oli ya, kita kasih oli, setelah itu kita pasang ya. Ini nggak boleh seret ya bosku ya, harus enteng bosku nanti ya. Pada waktu sudah dipasang harus enteng ini. Nah ya, ini pada waktu diputar harus enteng, nggak boleh seret ya. Dan pistonnya itu yang sini, yang di stangnya itu nggak rata bosku ya. Jadi ini pernah gancet ya, beliau bilang kan pernah gancet bosku ya. Oke, kalau sama punya kunci momen, pakai kunci momentum itu aja bosku ya, ada ukurannya bosku. Untuk pembelian ini ya, saya dapatnya itu yang kodenya 5MX ya. Kalau ini kan 5LW ya. Ini punya 5MX ini punya Mio bosku ya, Yamaha Mio. Kata beliau yang jualan itu punya Yamaha Mio, dan di sini bentuknya sama. Ya, bentuknya sama juga, untuk giginya jumlahnya juga sama. Ya, loh bosku ya. Jadi kalau kita beli itu harus sama jumlah giginya, yang penting bosku ya. Terus juga lubang ini sama ya. Untuk renggangan klepnya ini saya kasih 0,10 bosku ya. Kalau untuk standarnya itu 0,08 bosku ya. Ini enggak ada masalah kalau kita nyetelnya pas ya, 0,10 itu enggak bunyi bosku ya. Tapi enggak kemelitik. Oke bosku, kita nyalakan bosku.
Oke bosku ya, sip, asapnya nggak ada ya, jadi aman. Dan untuk pompa oli sudah jalan. Oke bosku, dan ini hasilnya bosku. Ini sudah dipasang semua covernya. Ini kontaknya itu kontak langka bosku, mahal ini ya. Kontaknya rusak jadi pakai kabel. Aki mati, gak apa-apa lah. Yang penting motornya sip. Sip ya. Mesinnya itu halus bosku. Oh, sip. Dan juga cek rembesnya bosku ya. Kalau selesai bongkar atau turun mesin itu cek ada oli yang bocor atau enggak ya. Oke, aman. Tadi sudah saya hidupkan kurang lebih 1 jaman. Saya kejar dan saya coba jalan. Kalau mesin oke ya, cuman motor pada waktu diajak jalan itu bagian koplingnya itu kurang enak ya. Oke, kampas kopling, kampas gandanya juga kurang sip. Suara mesin tambah halus bosku ya, sip ya. Oke sip bosku, ini kontaknya mati. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.